Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam kesempatan kali warahmatullahi ini wabarakatuh. kami kelompok Waalaikumsalam 2 warahmatullahi wabarakatuh. membacakan laporan keuangan pemerintahan dengan saya sebagai moderator Windu Sabtu Aji, juga teman saya sebagai operator Diaris Tiaryani, dan juga Febriana Dicika Aisyah, Istiqomah, Lulis Kanur Refri, dan juga Sinta Hoirunisa. Lanjut langsung aja, mungkin materi pertama akan dibacakan oleh teman saya Febriana Dicika. Silakan. Baik, saya akan membacakan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Adapun tujuan laporan keuangan yang pertama, untuk menyediakan informasi yang menyangkut kinerja. Yang kedua, menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya ada laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari 3. Yang pertama ada laporan pelaksanaan anggaran atau budgetary reports, yaitu laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Yang kedua adalah laporan finansial. Laporan finansial terdiri dari neraca, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan laporan arus kas atau LAK. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial, dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Komponen laporan keuangan terdiri dari 7. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga ada neraca, yang keempat ada laporan operasional atau LO, yang kelima ada laporan arus kas, yang keenam ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada catatan uang. Kita silakan Isti. Untuk selanjutnya, laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah. Untuk pusat, laporan keuangan pemerintah pusat, disingkat LKPP, adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Untuk daerah, laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Silahkan Ruliska. Lalu selanjutnya adalah saat ini laporan keuangan pemerintah. Saat ini laporan keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis kas menuju akrual. Pada tahun 2015, penerapan basis akrual akan diberlakukan di Indonesia, sehingga laporan keuangan yang diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah yang berbasis akrual. Perbedaannya antara SAP berbasis akrual dan kas menuju akrual adalah SAP berbasis kas menuju akrual. Komponen LKPD terdiri dari 4 laporan, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas atau LAK, dan catatan laporan keuangan atau CALK. Lalu penerimaan dan pengeluaran daerah diakui dan dicatat hanya pada saat kas diterima atau dikeluarkan.
Lalu penyajian aset dalam neraca belum mencerminkan nilai bersih karena belum memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang. Lalu SAP berbasis akrual meliputi komponen LKPD terdiri dari 7 laporan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan laporan keuangan, lalu penerimaan dan pengeluaran daerahnya diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas diterima atau dikeluarkan. Selanjutnya, penyajian asetnya dalam neraca mencerminkan nilai bersih dengan memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang. Baiklah, terima kasih untuk telah menyimak dari kami. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.